Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam acara Iman yang Berpikir. Ini edisi spesial, edisi Father's Day. Minggu depan kita akan mulai masuk ke edisi Summer, yang mana program baru nanti saya pikir Saudari Marta Mayo bisa mengumumkan lagi secara detail tentang program tersebut. Yang mana saya juga mungkin akan tidak banyak lagi berpartisipasi dalam acara ini, karena untuk summer ini kita sudah akan menggunakan Romo yang bervariasi begitu. Saya tetap akan mulai minggu depan, yaitu membuka acara summer, tapi selanjutnya itu akan diteruskan oleh tiga orang Romo yang lain, dan sampai juga mungkin saya akan kembali pada acara penutup, yaitu pada bulan Agustus. Jadi mungkin kita masih akan bersama selama 2 minggu lagi setelah ini. Setelah itu kalian bisa meneruskan acara ini bersama Romo-Romo lainnya yang telah diumumkan oleh WKICU. Untuk hari ini kita akan membahas edisi khusus, yaitu Father's Day. Kita mulai dulu dengan doa. Pada Putra Roh Kudus, amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah dalamnya api cintamu. Utuslah Rohmu, maka segala sesuatu yang diciptakan lagi, dan engkau akan barui muka bumi. Marilah kita berdoa, ya Allah, semoga engkau mengajar hati umatmu dengan terang Roh Kudusmu, berilah supaya dalam Rohmu ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta gembira dalam lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Roh Kudus, amin. Baik, karena ini Father's Day, kita akan lebih banyak membahas tentang satu konsep, yaitu konsep Allah Bapa sendiri, yaitu God the Father. Tapi ya saya juga sedikit mengaitkan tentang the fatherhood, atau sosok ayah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi masalah, saya pikir ada premis utama adalah bahwa kita selalu mempunyai konsep yang keliru dan salah, ada persepsi yang keliru dan salah tentang sosok ayah. Itu yang menjadi masalah sehingga ada krisis. Baik krisis iman yang berhubungan dengan pemahaman kita ke Allah Bapa, dan juga krisis kepada ayah, hubungan personal dengan ayah kita masing-masing. Yang itu dimana akhirnya kita sering tidak melihat itu the softer side of a father, sehingga kita hanya bisa melihat satu sisi saja dari seorang ayah, dan ayah juga mungkin gagal memainkan dua peran tersebut, hanya bisa memainkan the hardest part, tapi tidak bisa memainkan the softer side. Itu yang jadi masalah. Untuk itu mungkin saya akan mulai dulu dengan sebuah video yang mungkin bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Being a dad is more than being a father. It's a choice. A choice to get hurt rather than to hurt. To be bold when others are scared. A choice that says you'll be there. To show them right from wrong. By your words and by your actions. Being a dad is more than being a father. It's a commitment, one that will make a wonderful human being who will make their own choices someday. Yaitu kebetulan itu Super Bowl ad 2015 dari Toyota. Saya bukan promosi Toyota kebetulan, karena iklannya cukup menarik ini, karena berbicara tentang the softer side of God, of the father, gitu ya, bahwa seorang ayah yang punya sisi yang lembut dan bisa begitu jadi source, sumber yang bisa mendukung anaknya dan encourage begitu, dan juga bisa menunjukkan apa yang baik dan selalu hadir untuk anaknya pada masa-masa tertentu, mulai dari kecil sampai anak dewasa seperti itu. Itu yang sering tidak
kita temukan dalam kehidupan ini, atau ada yang lacking begitu dalam hubungan seorang ayah dan anaknya, atau seorang ayah bisa memainkan peran juga begitu. Dan ini ada kaitannya dengan hubungan dengan Allah Bapa atau God the Father. Jadi sering karena kita melihat the harder side of God, sehingga kita hanya melihat sosok Tuhan itu atau Allah Bapa sebagai supervisor begitu, sebagai mandor atau supervisor yang selalu mengawasi kita. Kehidupan modern begitu ya, sehingga selalu Tuhan itu kelihatannya mencari-cari kesalahan kita, melihat kita dengan penuh pengawasan begitu, supervisor yang selalu melihat ini salah begitu. Jadi itu terus pemahaman kita yang sering kita pahami tentang Tuhan tadi. Jadi kita tidak ingin akhirnya berusaha menjauh atau tidak ingin kelihatan oleh Tuhan yang seperti itu, karena sebagai supervisor sama seperti misalnya kita tempat kerja selalu berusaha menghindar kalau ada supervisor begitu, seakan-akan ini tidak bebas gitu. Dan ini jadi orang berpikir bahwa Tuhan itu konsepnya seperti itu, konsep orang modern itu Tuhan itu membatasi kebebasan kita, sehingga karena mereka tidak melihat the softer side of God. Nah, tentu kita melihat bahwa Tuhan yang memang kelihatan selalu melihat kita seperti itu, Tuhan tahu semuanya, tapi karena Dia mencintai kita, so God's glance toward us is expression of love, karena Dia ingin kita semua diselamatkan, begitu ya. Tapi ini orang tidak sadari. Nah, tentu ini yang jelas dalam kehadiran Yesus itu karena Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kita. Dia ingin menunjukkan the softer side of God, dan being Jesus Christ begitu. Nah, ini jadi Tuhan, konsep Allah Bapa dan inkarnasi itu penting kita pahami bahwa ini Tuhan ingin menunjukkan ada the softer side of Him. Dia menunjukkan cintanya kepada kita, dia tidak ingin membinasakan kita telah berdosa seperti itu. Tapi juga seperti di iklan tadi, dia bisa tampil mendampingi anaknya ketika ada bully begitu, semacam juga that's God the Father with the Holy Spirit begitu ya. Karena kita membutuhkan Roh Kudus yang bisa melindungi kita, menjadi advokat buat kita, menjadi pembela buat kita. Jadi Tuhan Allah Bapa juga ketika itu punya sosok seorang pembela, tapi melalui Roh Kudus begitu, karena Dia Tuhan yang sama. Roh Kudus dan Tuhan Allah Bapa itu satu Tuhan, bukan Tuhan yang berbeda. Jadi di sini the side dari Allah Bapa yang Dia tunjukkan menjadi pembela buat kita, pendamping buat kita itu melalui Roh Kudus seperti itu ya. Nah, ini sedikit gambaran untuk awal. Jadi ada masalah karena pemahaman kita tentang Allah Bapa tadi itu keliru banyakkan. Ini ada krisis juga akhirnya kepada hubungan antara ayah biologis dengan anak-anaknya. Karena akhirnya kalau kita bicara kepada anak-anak muda generasi 21, generasi milenial, generasi muda milenial, tentang Allah Bapa itu akan sulit bagi mereka memahami karena filial piety begitu orang sudah tidak taken for granted lagi di sini. Bagaimana hubungan dengan ayah tadi itu ada satu masalah, ada krisis di sini. Filial piety saya bukan bicara dalam konteks Confucius ya, ajaran Confucius yang mengatakan anak perlu diskusi sendiri. Saya tidak mengatakan itu salah atau benar atau bagaimana, tapi poinnya filial piety ini adalah hubungan dengan anak di mana ada kedekatan dan juga rasa hormat dan respect pada orang tua yang tentu yang mutual di sini, anak dan orang tua. Ini sudah hilang. Karena ini hilang, tentu akhirnya sangat sulit untuk bagi mereka membayangkan tentang Allah Bapa tadi. Karena anak-anak generasi 21, generasi milenial, abad 21 itu banyak yang mengalami masalah hubungan dengan orang tua mereka. Satu masalah seperti saya katakan hari ini, kalau ada yang homili saya, banyak dari mereka tidak mengenal siapa bapaknya sendiri. Sama juga bapaknya tidak mengenal anak-anaknya. Tapi ini persoalan mengenal tadi itu. Akan saya bicarakan lagi tadi lebih detail. Mengapa kita sering tidak mengenal siapa ayah kita sendiri dan bahkan tidak mengenal Allah Bapa. Saint John Paul II itu dia ada Catechism of God the Father. Dia ada katekismus tentang Allah Bapa ya.
Orang sering mengatakan dia terkenal sebagai theology of the body-nya, begitu, itu betul bahwa itu karya dia, tapi yang kurang terkenal dan tidak populer itu adalah katekismus dia tentang Allah Bapa. Jadi waktu itu tahun 99 di penghujung abad 20 dia memberikan series of talk begitu, karena tahun itu mungkin banyak yang tidak ingat lagi ini tahun 99 karena ingatan kita cukup pendek kadang-kadang. Tahun 99 itu adalah tahun untuk Allah Bapa. Jadi dia mengatakan bahwa kita tidak mesti belajar sebetulnya tentang Allah Bapa itu melalui hubungan biologis dengan ayah biologis kita. Tapi sebaliknya, kata dia, dengan mengetahui Allah Bapa, belajar tentang Allah Bapa, kita lebih bisa mengerti tentang ayah biologis kita atau Bapa kita di dunia ini. Jadi meskipun filial piety itu penting, tapi jangan kita menunggu sampai itu terbentuk sebelum kita memahami tentang Allah Bapa dan belajar tentang Allah Bapa. Atau itu, maka John Paul II memberikan banyak sekali ceramah dan kuliah yang akhirnya bisa dikatakan katekismus tentang Allah Bapa. Yang ini menjadi tugas kita semua untuk mempopulerkan ini, karena banyak yang tidak tahu, dan ini saya akan tenggelam menjadi rahasia di gereja, padahal ini rahasia umum sebetulnya. Nah, terus dia bilang di audiensinya 13 Januari 99, dia mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan ke sosok keayahannya itu perlahan-lahan sampai pada Yesus. Jadi Yesus berdasarkan ajarannya dan pengalamannya dia itu mengkonfirmasikan konsep Allah Bapa tadi itu yang telah ada di Perjanjian Lama. Jadi di Perjanjian Lama itu dimanifestasikan dalam kehidupan Yesus tadi. Kehidupan Yesus tentang makna Allah Bapa yang kita kenal di Perjanjian Lama. Oke. Yang jadi masalah, makanya ini ada persoalan, misalkan the problem Old Testament, karena banyak misinterpretasi dan banyak katekismus yang salah di pendidikan sekolah Katolik maupun pendidikan di gereja tentang pemahaman Old Testament, sehingga seakan-akan kita hanya mendeskripsikan Tuhan atau Allah Bapa di Perjanjian Lama itu sebagai Tuhan yang kejam seperti itu, Tuhan yang suka menghukum, atau Tuhan yang semena-mena dan sebagainya seperti itu, dan dikontraskan dengan Yesus. Itu pemahaman yang keliru sebetulnya. Pertama, pemahaman itu sendiri bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu beda dengan Perjanjian Baru itu juga sudah that's very wrong. Itu sebuah pemahaman yang salah besar. Karena itu Tuhan yang sama, itu bukan Tuhan yang berbeda. Dan yang kedua lagi, bahwa Allah Bapa di Perjanjian Lama itu juga bukan Allah Bapa yang semena-mena seperti itu. Makanya itu berakibat kepada pemahaman kita semua yang keliru juga. Sama juga misalnya tentang pemahaman tentang hukum Taurat atau Torah. Sering dikatakan itu hukum. That's wrong. That's not really about hukum itu. Bahwa Torah itu sebetulnya instruction. It's not really about the law. Yang akhirnya sering dikatakan sebagai hukum-hukum itu yang seakan-akan mengekang dan kaku. That's wrong interpretation dan wrong catechisms. Itu yang sudah dipakai di mana-mana. Sama juga pemahaman tentang Allah Bapa. Jadi pemahaman tentang Allah Bapa itu berkaitan dengan pemahaman tentang Yahweh. Jadi Yahweh tadi dikontraskan dengan Tuhan-Tuhan lain pada masa Perjanjian Lama, di mana Tuhan-Tuhan lain itu hadir, the different deity yang hadir di berbagai macam benda-benda di dunia ini. Karena ada pemahaman bahwa Tuhan itu bisa hadir misalnya di batu begitu, atau masuk ke dalam bejana atau seperti itu. Dan itu berbeda dengan pemahaman Yahweh di Perjanjian Lama. Dan masalah nama, sekarang nama-nama Tuhan-Tuhan di sekeliling orang Israel itu panjang sekali macam, tapi kemudian nama Tuhan orang Israel itu unik sekali.
Dan kemudian ini jadi simple nama Tuhan di Perjanjian Lama, dan Yesus kemudian mengajarkan kita lebih simpel lagi. Kita mengajarkan hanya Our Father, yaitu Bapa kami, itu Bapa kita semua, gitu ya. Jadi kita di sini ada berkaitan dengan nama tadi. Ini penting untuk memahami. Jadi kita harus lebih mengetahui siapa sosok Allah Bapa ini dulu sebelum kita tahu dan bisa membuat pemahaman yang baru, mencapai pemahaman yang lebih baik dibandingkan selama ini mungkin sudah kita dengar di bangku sekolah Katolik ataupun di gereja-gereja yang kadang menyesatkan juga. Nah, ini persoalan yang saya katakan the problem of burning bush, oke? Berapa hari yang lalu sebetulnya saya mendampingi kelompok kitab suci secara online ketika di Santa Clara. Mereka minta menjelaskan saya tentang ini. Sebenarnya saya tidak mau menjelaskan karena saya pikir kalau saya jelaskan nanti tidak ada bahan lagi saya untuk hari ini. Jadi saya kasih yang sedikit-sedikit saja hari Jumat kemarin ke mereka, dan kalau mereka ikut, mereka lebih tahu hari ini sebenarnya lebih mendetail apa persoalannya tentang burning bush ini, pohon yang terbakar, peristiwa Musa ketika itu ya. Jadi kalau kita lihat kata Yahweh, itu kata dasarnya haya, itu to be, itu menjadi, itu gitu ya. Jadi ini persoalannya, ini persoalan teologis dan juga persoalan etimologis, meskipun lebih persoalan teologis ya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa dalam bentuk burning bush, dan dia mengatakan I am. Ketika itu saya itu siapa kamu adalah I am, kata dia, gitu kan. Dan kemudian dia mencoba menjelaskan. Dia bilang saya adalah Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ini dia predikat kedua menjelaskan ini I am, saya ini, dan kemudian ditambahkan saya adalah Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub itu sebenarnya dikenal dengan nama El atau Elohim atau Elohim gitu ya. Itu El, tapi di sini Tuhan menunjukkan dia namanya adalah I am, katanya ketika itu being begitu ya. Ini apa? Jadi perubahan begini dari El atau Elohim tadi menjadi I am begitu, jadi being ya. Jadi Yahweh di sini menunjukkan kata haya itu be, itu being, itu jadi konsep Tuhan yang sedikit berbeda, pergeseran dari El and Elohim tadi. Saya jelaskan ini mengapa ini penting ya. Dalam sejarah umat Katolik, dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja, the church fathers, ketika itu sepeninggal Yesus dan kemudian generasi pertama murid-murid Yesus, ketika itu mereka pun melihat ketika mereka sedang memformulasikan ajaran gereja Katolik, mereka menemukan suatu semacam menemukan mutiara begini, karena mereka di training dengan Greek philosophy, dengan filsafat Yunani kuno, mereka belajar itu, dan kemudian mereka melihat kitab suci. Mereka seakan-akan menemukan durian runtuh di sini, karena dalam filsafat Yunani itu ada konsep of being tadi. Jadi being itu untuk mengekspresikan the divine. Ya, jadi sini dengan Plato itu dia melakukan kontemplasi, philosophical contemplations, berkonsep filosofi, dia mengatakan ini adalah konsep Tuhan itu being tadi. Jadi ini seperti durian runtuh karena konsep filosofis orang Yunani tadi seakan-akan sama dengan konsep dari Musa. Tadi dikatakan bahwa Tuhan itu juga merupakan being. Karena Tuhan mengatakan I am gitu ya. Jadi seakan-akan terjadi perkawinan di sini antara filsafat dengan iman. Itu filsafat orang Yunani dengan iman Kristiani atau iman berdasarkan Judeo-Christian traditions. Jadi Musa dan Plato itu bukan saling berhadapan-hadapan, tapi mereka justru saling melengkapi di sini. Jadi biblical mind dan Greek mind itu bergabung di sini. Nah, jadi di sini mereka melihat itu ya, konsep being tadi itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberi namanya sendiri ketika dia menunjukkan dirinya di
padang gurun kepada Musa dalam bentuk pohonnya terbakar seperti itu. Tapi ini dikarenakan menjadi skandal ya. Jadi I am who I am itu di ayat ke-14 di ketika itu di Exodus itu bisa dikatakan I am he that is begitu ya. Jadi seakan-akan biblical name of God itu sama dengan konsep filsafat Yunani tadi. Ini skandal itu ya. Tapi orang bilang ini ya juga skandal karena bagaimana Tuhan itu sendiri memberi namanya sendiri gitu kan. Dan bagaimana ini seakan-akan punya kesamaan dengan konsep ketuhanan orang Yunani. Jadi esse subsistence itu absolute being berdasarkan filsafat Yunani kuno itu seakan-akan I think that itu kepada spekulasi tapi kok menjadi satu hal yang bergabung bersama dengan konsep ketuhanan Allah Bapa pada konsep Judeo-Christian tradition begitu. Oke. Apa masalahnya? Kemudian apa originalnya? Begini ya. Saya katakan tadi itu Tuhan sebelumnya Tuhan yang dikatakan El atau Elohim. Tapi di sini dikatakan Yahweh. Berarti dia versi yang berbeda, ada versi yang lebih lengkap di sini. Karena Yahweh itu adalah Yah atau Yo atau Jah, itu kata dasarnya seperti itu. Yahweh itu adalah versi yang lebih lengkap. Jadi versi Yahweh lebih lengkap itu muncul pertama kali di Israel, gitu ya, berdasarkan perjalanan iman orang Israel. Itu di kerajaan Babylon memang ada yang nama silabel Yaw atau Ya, juga namanya dia my God atau Tuhanku begitu. Jadi di sini merujuk kepada Tuhan yang lebih personal, ya, Tuhan yang lebih personal. Jadi God as personal being yang berhubungan langsung dengan manusia. Gitu. Jadi secara etimologis ini persoalan burning bush ketika itu describe inner assumption of Yahweh, faith. Jadi imannya orang Israel tadi itu dengan God Abraham dan Yakub. Jadi yang lebih personal saat ini, yang Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita secara personal tadi. Jadi itu transisi itu menunjukkan bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang benar-benar hadir di tengah kita secara personal. Maksudnya apa ini? Seperti katakan tadi itu Tuhannya orang Israel itu sebelum itu adalah Elohim. Jadi ini El religion karena semua Tuhan-Tuhan dikatakan itu El, itu agama El. Jadi Israel itu belakangnya itu El itu dari situ sebetulnya. Di sini pemahaman Tuhan yang dulu itu adalah numen locale, yaitu local God. Jadi seperti katakan tadi, deity tadi itu hadir misalnya di satu tempat saja, di pohon yang besar misalnya, atau di batu yang besar. Karena mereka melihat begitu. Tapi kalau begitu berarti Tuhannya itu hanya satu tempat. Di Indonesia juga masih ada kepercayaan seperti itu. Misalnya orang menyembah pohon atau ke batu seperti itu, memberi sesaji itu banyak juga. Tapi berarti Tuhannya hanya di situ. Tuhannya tidak bisa pindah kemana-mana. That's local God atau numen locale. Tapi karena dia personal God, gitu, dia sangat beda sekali approach-nya. Jadi dia bukan Tuhan yang terbatas pada satu tempat. Itu karena dia tadi Tuhan orang-orang. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu dia bilang kepada Musa ketika itu ya. Jadi dia tidak terikat pada tempat lagi, tapi dia bisa hadir dimanapun dan dimanapun juga dan kapanpun di tengah orang-orang. Jadi itu transisi tadi yang membedakan Tuhan tentang Allah Bapa tadi. Nah, ketika itu orang Israel juga menunjukkan bahwa ketika mereka memutuskan menjadi El and Yahweh, jadi Father Israel tadi, mereka memilih Tuhan yang lebih personal. Jadi meninggalkan konsep ketuhanan yang lokal tadi. Dan di sini El itu atau Yahweh tidak dinilai lagi sebagai Tuhan yang juga pencipta, seraja, juga orang yang bijak, dan dia juga the highest God of all, greatest power of all, begitu ya. Jadi dia juga Tuhan yang penuh harapan dan Tuhan bisa menjanjikan. Tapi di sini bukan Tuhan yang semata-mata
mengatur ini untuk apa? Bukan Tuhan untuk apa ya? Misalnya panen begitu, orang perlu apa bersesaji kepada Tuhan untuk mengatur panen atau mengatur arah sungai segala macam. Bukan Tuhan yang seperti itu lagi. Tetapi di sini ada perubahan Tuhan. Tuhan yang mengarahkan manusia kepada titik tertentu dan juga mengarahkan kita semua umat manusia mencapai suatu tujuan tertentu itu dalam sejarah ini. Jadi itulah Tuhan ini sudah berbeda lagi dengan Tuhan yang tadi itu yang mengatur sawah atau pengatur Tuhannya matahari begitu. Itu sudah berbeda karena Tuhan ini orientasinya lebih kepada hubungan personal dan mengarahkan kita pada satu titik tertentu. Nah, fast forward ke perjanjian baru, orang yang jadi masalah adalah orang saya katakan tadi, orang saya mengatakan dua Tuhan, padahal itu keliru. Pemahaman kita Trinitas satu Tuhan. Yesus dan Yahweh itu sama. Orang-orang awal gereja juga berpikir begitu, bahwa mereka worship Jesus itu sama juga dengan menyembah Yahweh, perjanjian lama begitu. Jadi Yahweh ini yang di Musa tadi itu di burning bush itu merupakan Tuhan yang sama dengan Yesus. Jadi early Christian itu make demarcation the fact that Jesus is the God of Israel itu karena Yesus itulah Yahweh. The one of God Israel, itu Yahweh itu adalah Father, Son, and Holy Spirit tadi. Nah, jadi ini ada pemahaman yang juga sering keliru. Orang mengatakan dua hal yang berbeda. Sekarang saya katakan dua karakter yang berbeda. Yesus itu baik, lemah lembut, segala macam seperti itu, pemaaf. Tuhan perjanjian lama itu beda. No, that's wrong. That's the same God. Gitu. Nah, kalau kita misalnya melihat di sini doa Yesus di versus bab 17 kitab Yohanes itu dia berdoa ke Allah Bapa. Di sini dia mempersoalkan nama tadi kan. Nama itu penting. Makanya I reveal your name to those who give me out of the world. Itu yang ayat ke-6. Ayat ke-11 dia Holy Father, keep them in your name kata dia. Because you have given me so that they may just be one as just we are. Bukan lagi dia sama dengan bapaknya, tapi nama ini penting lagi. When I was with them, I protected them in your name. Jadi masalah nama tadi perlu diingat. I am, who I am itu menunjukkan itu juga Tuhan yang personal dan sama juga dengan Yesus yang hadir secara personal dengan kita semua. Sebagai penutup, saya cuma memberikan kata-kata bahwa saya berharap dengan kita lebih mengenal Allah Bapa lebih baik, terutama kalau kita punya waktu untuk dive further lebih dalam tentang katekismus John Paul II tentang Allah Bapa. Saya berharap itu juga lebih membantu kita semua mengenal tentang ayah biologis kita masing-masing di dunia dan membantu kita juga lebih baik hubungan lebih baik dengan orang tua kita, khususnya para sosok ayah dalam kehidupan kita. Dan bagi yang ingin belajar menjadi ayah, sedang berusaha menjadi ayah, saya pikir itu juga tugas kita semua untuk membantu mereka lebih mengenal Allah Bapa. Dan bagi ibu-ibu atau tante-tante, saya juga berkata bahwa tugas kalian semua juga di sini untuk bisa membantu menyebarkan katekismus John Paul II sini tentang pentingnya pengetahuan tentang ayah, karena juga berimbas bagi hubungan kalian dengan anak-anak, karena dengan timpangnya hubungan orang tua di mana anak-anak tidak mengenal ayahnya juga merupakan beban yang berat buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu juga perlu membantu buat anak-anaknya lebih mengenal ayahnya dan ayah-ayah, dan membantu suaminya untuk lebih mengenal anak-anaknya. Caranya dengan lebih mengenal Allah Bapa di surga. Saya pikir begitu dulu dari saya untuk hari ini. Kita bisa lanjutkan kemudian dengan diskusi selama Q&A nanti. Terima kasih Romo. Aku pada yang mau bertanya, berdiskusi,
komen, silahkan unmute sendiri. Kalau ada bisa langsung, atau kalau yang tidak comfortable ngobrol dengan Romo langsung bisa tulis teks. Saya persilahkan. Otherwise kita akan berbincang. Aku akan berbincang dengan Romo. Tapi saya persilahkan dulu kalau yang mau sudah ada pertanyaan. Oke Romo, kalau tidak ada sambil menunggu, silahkan aja ya. Kalau yang ada, cut me off. Ini aku akan berbincang-bincang saja dengan Romo. Judulnya hari ini kan krisis ya, krisis father figure. Itu Romo tadi jelasin panjang dari basicnya harus mengenal Allah Bapa supaya kita mengenal fathers kita lebih well. Jadi apakah kalau aku kaitkan ke judul, that mean that crisis happen karena tidak mengenal Allah Bapa. Begitu. Ada beberapa level kita bicara ini. Pertama, the crisis in the level of faith, ya. Crisis in the level of faith itu karena kita tidak mengenal Allah Bapa tadi. Tentu bahwa kita perlu kata Yesus, ya. Itu bahwa our God is, Jesus Christ is our God, ya. Tapi orang sering akhirnya tidak mengaitkan itu Yesus itu sebagai sosok seorang ayah ataupun sosok sebagai seorang berkaitan dengan Allah Bapa, sehingga seakan-akan itu terpisah, itu dua Tuhan yang terpisah. Saya katakan itu tadi. Makanya seakan-akan dikatakan Yesus itu merupakan Tuhan yang baik, lemah lembut, pengasih, pemaaf, mencintai musuhnya, sementara kosong Allah Bapanya begitu harsh, begitu kan, vengeful, ingin balas dendam dan segala macam. Ya, itu satu krisisnya, krisis of faith, yang akhirnya membuat pemahaman kita keliru dan berpengaruh juga kemudian akhirnya kepada pemahaman kita tentang juga our God our Father ketika itu kan our biological father. Kemudian secara krisis sosial itu juga ada krisis yang lain lagi yang berkaitan tentunya bahwa yang ada kaitan dengan ini semua sehingga mereka tidak saya kata tadi kan they don't know the softer side of God begitu, softer side of God. There are no things that in daily life that many Catholic dad begitu, bapak-bapak Katolik begitu juga tidak tahu memainkan perannya dengan baik, sehingga akhirnya juga ada masalah sosial yang timbul di situ kan, yang juga berkaitan dengan faith, yaitu tentang iman kita. Karena sebagai orang Katolik harusnya mereka lebih tahu tugas mereka sebagai seorang ayah begitu, kalau dia lebih mengenal Allah Bapa, gitu ya, dan mereka peran juga seorang suami, sehingga itu mereka tidak tahu memainkan peran dengan baik, ya berakibatlah pada persoalan di rumah dan juga ya persoalan yang akhirnya menyebabkan anak-anak mereka juga akhirnya terimbas secara psikologis maupun juga kehidupan sosial lainnya seperti itu. Jadi semua itu saling berkaitan. Tentu dalam struktur masyarakat lebih luas itu juga ada persoalan karena banyak rumah tangga yang single parents begitu ya. Single parents household without the father figure. Anak-anak yang tumbuh tanpa sosok seorang ayah seperti itu juga menjadi masalah. Secara ekonomis itu juga masalah karena kalau ibunya saja yang bekerja seperti itu tanpa itu juga akan kesulitan dia mendidik anak-anaknya begitu. Tentu itu ada kasus-kasus tertentu misalnya ayahnya meninggal atau apa itu beyond things that our control ya. Tapi banyak karena out of marriage pregnancy, out of wedlock begitu, sehingga akhirnya menjadi single parents, dan itu menjadi masalah akhirnya untuk secara sosial juga dan juga perkembangan anak-anaknya. Itu jadi masalah lebih luas saya pikir. Itu tanggapan saya dulu. Oke, Romo, nanti kita bisa lanjutkan. Ini ada pertanyaan. Dalam masa kesulitan pandemi ini banyak terjadi perpecahan dalam rumah tangga.
dan kadang sampai terjadi domestic violence atau KDRT. Sorry ya, aku nggak tahu, tapi oke, it looks like it domestic violence. Bagaimana posisi kita mendampingi seorang ibu Katolik yang mengalami KDRT? Sedangkan kita tahu kalau domestic violence itu harus ditreat dengan zero tolerance. Bagaimana kita bisa mendampingi ibu ini dalam menciptakan nasibnya? Ya, kekerasan dalam rumah tangga itu KDRT ya. Maksudnya itu. Oke, Romo, go ahead. Ya, domestic violence atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu is not tolerable. Itu karena begini. Kita bicara konteks Katolik ya. You pronounce your vow ya. Mengucapkan dalam perkawinan sakramen itu kamu sudah mengatakan untuk saling mencintai dan take care of your wife seperti itu. That's things that until the death do us apart seperti itu. So in some way ketika kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti itu dengan domestic violence to hit your wife itu atau memukul seperti itu, some way you breaking the vow, dan berarti kamu telah melanggar janjimu sendiri di depan Tuhan ketika berjanji itu dan perkawinan itu kan di depan Tuhan, bukan berjanji satu sama lain begitu, tapi dalam sakramen perkawinan itu ada Tuhan, kalian berjanji di depan Tuhan untuk saling mencintai seperti itu. Jadi ketika kemudian memukul istrinya, ya itu sudah melanggar janji di depan Tuhan sendiri, kamu berdosa kepada Tuhan di situ ya. Jadi di sini itu yang pertama, Pak. Yang kedua, pertama praktis lagi ada bagaimana mendampingi ibu ini ya. Tapi sebelumnya begini, tentu dalam kehidupan perkawinan itu kita ada argumen itu lumrah. Mungkin ada konflik, bertengkar itu mungkin sama ya, dalam arti bukan tidak bisa dihindari begitu. Tapi ya saya katakan never use the violence, never use the physical violence seperti itu. Dan mungkin perlu ada teori komunikasi yang lebih dipelajari oleh antara couple itu sebenarnya bagaimana sehingga saling itu eskalasi bisa dikurangi sehingga jangan sampai seperti itu ya. Itu juga yang penting. Kemudian bagaimana kita mendampingi ini? Saya pikir adalah pertama dalam konteks kehidupan gereja tentu kita perlu mendampingi itu sebagai sesama gereja ya, sebagai anggota gereja, dan juga para romo juga harus mungkin bisa membantu di situ tugas juga, dan kemudian secara sosial juga saya pikir perlu ada perlindungan yang lebih baik diberikan kepada mereka ya, dan sehingga yang paling penting sih adalah how I think that berikan proteksi dan perlindungan kepada mereka sangat vulnerable begitu ya, menjadi korban kekerasan rumah tangga seperti itu, sehingga bisa menciptakan kemungkinan bisa memisahkan mereka karena sulit memang akhirnya kalau dia harus tetap bersama seperti itu. Ya sangat disayangkan kalau COVID-19 akhirnya menjadi trigger untuk meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, karena itu sangat disayangkan, dan pria yang melakukan itu tentu dia telah gagal memainkan peran sebagai suami dan juga sebagai seorang ayah. Harus masa-masa seperti ini justru mereka harus melindungi istri dan anak-anaknya, bukan malah menciderai istrinya ataupun anak-anaknya. Tapi untuk lebih pastinya there's some hotline untuk domestic violence begitu bisa dihubungi, atau juga the social workers yang bisa dihubungi itu satu hal juga bisa dilakukan begitu, karena there's things that ada kelompok-kelompok social services yang tentu disediakan di masing-masing tempat ketika itu, especially di konteks di Amerika begitu ya, dan bisa mendampingi mereka. Itu saya pikir bisa dihubungi. Resources itu mungkin nanti bisa dicari secara terpisah, atau saya juga bisa bantu memberikan itu untuk bisa memberikan kepada ibu-ibu yang menjadi korban kekerasan rumah tangga tadi. Oke. Jadi basicnya diselamatkan dulu ya, Mo ya. Iya. Oke.
Silahkan ada Romo, bertanya. Ya, Pak Susilo. ya, ini mungkin pengalaman orang berlainan ya, tetapi kalau saya lihat sejarah hidup saya lebih dekat kepada ibu. Bagi saya tuh ibu lebih merupakan lambang yang lebih mengayomi daripada seorang ayah. Biasanya kalau ayah kan jarang di rumah, kerja, dinas kemana ya. Tetapi yang paling memperhatikan saya sehari-hari adalah seorang ibu. Jadi kalau kita bicara mengenai figur sang ayah yang Roma bilang yang the softer side, itu mengapa kita tidak mengambil tokoh seorang ibu itu sebagai sesuatu yang lebih mulia, bukan lebih mulia, lebih kita hormati dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh begini, justru agama Samawi atau Abrahamik itu kan lebih bersifat patriarki. Sebelumnya banyak agama-agama lain itu lebih worship mother side. Ya, malahan dunia dibilang sebagai seorang ibu. Nah, terus Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Kalau kita lihat secara arkeologis itu banyak agama sebelah agama Kristen itu lebih memuja tokoh perempuan daripada lelaki. Baru sejak adanya agama Abrahamik itu tokoh sebagai seseorang yang patriarkal itu lebih menonjol daripada seorang ibu. Kalau menurut saya sendiri pribadi, saya nggak tahu yang lainnya, saya lebih dekat sekali pada ibu saya daripada ayah saya. Sekian, Romo. Kalau Pak Susilo sebagai ayah sendiri gimana pengalamannya, bisa cerita Pak? Karena Bapak ini sudah veteran, ini gimana pengalaman sebagai ayah ini? Ya, terus terang aja, saya dulu waktu saya masih dinas, itu saya jarang di rumah. Saya keliling-keliling kemana-mana gitu, karena tugas saya banyak keliling dunia lah, kasarnya begitu lah, sampai ke sini, ke sana. Jadi saya mungkin dalam sebulan saya diam di rumah mungkin hanya seminggu gitu. Sebab pada saat itu juga saya ada bisnis di Singapura lah, di Batam, di mana, kadang-kadang dikirim ke Jepang, kemana, whatever. Jadi saya rasa saya sendiri merasakan saya kurang memperhatikan anak-anak saya. Gitu. Baru pada saat sekarang setelah pensiun saya baru mulai menyadari bahwa begitu banyak pengorbanan seorang ibu bagi anak-anaknya dibandingkan saya sebagai seorang ayah. Itu saya sadari sepenuhnya. Oke, terima kasih Pak Susilo atas sharingnya. Jadi begini, pertama saya komentari dulu bahwa fakta bahwa tadi seperti katakan Pak Susilo terjadi transisi adalah konsep the maternal God begitu jadi paternal God itu dalam konsep Israel itu menunjukkan justru berbeda karena begini bahwa mengapa konsep the patriarchal God begitu dalam konsep Abrahamic tradition begitu jadi situ karena itu dia menunjukkan berbeda bahwa how itu God itu konsep ketuhanan tadi itu lebih pada konsep laki-laki karena di sini Tuhan di sini sebagai katakan memainkan peran yang ketika itu as the protector ketika itu ya ketika itu dan something that karena begini kalau kita melihat konsep femininity dan konsep masculinity begitu itu merupakan dua hal yang memang berbeda dikatakan begitu bahwa nurturing side itu mungkin lebih pada ibu seperti katakan Pak Susilo ya betul itu tapi kemudian pada konsep ayah ini juga penting bahwa ayah bukan hanya konsep yang dikatakan bahwa hanya bertugas di luar seperti itu bahwa that's a need the relationship karena supaya ada balance begitu antara begitu karena anak-anak juga betul dia perlu belajar dari ibu tapi that what the mother can give I think is very different that what he can learn I think that from the father karena itu mungkin ibu tidak bisa memberikan semua itu sementara ayah juga bisa memberikan misalnya the encouragement itu juga betul dari ayah tapi juga betul dari ibu tapi ayah juga itu diberikan encouragement the courage keberanian misalnya seperti itu ya keberanian segala macam juga lebih sosok kepada sosok seorang ayah yang bisa memberikan di sini untuk membantu anak-anak di sini tentu akhirnya kalau memang di sini juga mungkin bisa didapatkan dari ibu. Tapi kalau itu timpang tentu bisa
berpengaruh juga kepada kehidupan anak-anaknya. Makanya sosok ayah dan ibu tadi, jadi ada persoalan. Tentu saya tidak menjudge atau kasusnya Pak Susilo begini, dalam artian begini, the absence of the father itu apakah ada pengaruh pada anak-anaknya gitu ya. Jadi itu punya persoalan, sehingga kalau saya berpikir itu pendapat saya itu ada pengaruhnya. Apakah seberapa jauh itu kita tidak tahu, tapi jelas itu ada pengaruhnya, the absence of the father begitu ya. Betul bahwa ayah bertugas memang untuk bekerja segala macam seperti itu, tapi kehadiran ayah juga saya pikir penting dalam kehidupan anaknya, bukan hanya ketika misalnya anaknya telah dewasa. Justru ketika itu misalnya ya mungkin kebetulan kasus Pak Susilo di sini setelah tua jadi pensiun dan itu bisa lebih dekat dengan anak-anaknya. Tapi banyak yang mungkin tidak seperti itu, karena kan anak-anaknya sudah pergi semua, dia berpikir saya kerja keras, tapi waktu untuk oke, saya akan mengenal anak-anak saya setelah pensiun, tapi setelah pensiun anak-anaknya sudah pergi semua, dia tidak ada waktu lagi untuk mengenal anaknya. Anak punya kehidupan sendiri, seperti itu akhirnya. Itu juga ada resiko seperti itu. Sehingga kalau saran saya kepada yang baru menjadi ayah ataupun ingin menjadi ayah, itu lebih menghabiskan waktu juga di anaknya dibanding tentu tetap menjalankan tugas masing-masing ya. Itu yang bisa saya komentari dengan Pak Susilo seperti ini. Sama ini Romo saya tambah. Yeah. Itu saya pikir it's a blessing ya dalam Catholicism. Dia ada penyeimbang antara fatherly sama motherly, especially Mother Mary. Jadi menurut saya tuh agama Katolik itu beda dari yang lain karena ada penyeimbangan antara father sama mother. Menurut Romo gimana peran Mother Mary dalam hal ini? Ya, tentu Mary memainkan peran yang penting dalam kehidupan gereja Katolik ya. Dan the softer side itu memang kita bisa temukan dalam Mary begitu. Dan tapi jelas pertama dia bukan Tuhan, meskipun dia mediatrix of grace begitu ya, dan she is full of grace itu ya. Dan itu memang sangat membantu sekali perjalanan iman dan pertumbuhan iman bagi orang Katolik. Itu that's I think really great. Mary play important role begitu. Dan I think that I really encourage devotion to Blessed Mary itu ya, sebagai penyimbang. Maka orang yang tidak bisa begitu bisa pergi ke Mary, karena Mary akan mengantar kita kepada Yesus ya. Itu yang penting, karena Mary tidak ambil semuanya untuk dirinya sendiri, tapi dia mengarahkan kita kepada Yesus, dan tentu melalui Yesus harapannya kita lebih bisa mengenal Allah Bapa tadi. Cuma persoalannya sering orang merasa stop sudah Yesus saja dan tanpa mengenal lebih dalam tentang Allah Bapa sendiri akhirnya. Jadi semoga perkenalan dengan Mary juga kita bisa melihat konsep tentang Allah Bapa tadi, karena dia mengatakan kita ke Yesus dan Yesus mengatakan kita ke Allah Bapa. Ya, makasih Romo. Ya. Ya, Romo. Go ahead. Ya, Agam, silakan Gam. Ya, saya Agam Romo. Ya, saya hanya ingin sedikit maksudnya dengan pertanyaan Pak Susilo tadi gitu. Saya hanya berbagi. Justru kalau saya lebih melihat sosok ayah saya sebagai seseorang yang lebih begini. Saya lahir dari keluarga yang bukan Katolik, bapak saya kejawen, agama Jawa kuno yang bahkan mungkin tidak mengenal Tuhan kali ya. Dan keluarga saya kemudian menjadi Islam karena kejawen tidak diperbolehkan di Indonesia. Jadi akhirnya masuk Islam yang kita bilang Islam KTP. Tetapi setelah saya disekolahkan di sekolah Katolik kebetulan oleh orang tua saya. Dan ayah saya yang masukkan kita semua satu keluarga itu di sekolah Katolik. Saya mulai mengenal Yesus di sekolah Katolik tentunya. Tapi yang membuat saya kagum dengan Yesus itu adalah bapak saya. Karena
seperti yang tadi Romo bilang bahwa di Perjanjian Lama Yesus begitu tegas, begitu pemarah, begitu bisa ya bisa marah dan tidak seperti yang di Perjanjian Baru. Dia lebih lemah lembut, lebih memaafkan, gitu. Nah, saya melihat ayah saya itu seorang tentara, bukan tentara yang tidak berjuang ya. Bapak saya dulu pernah bilang bahwa tentara itu yang berjuang, justru yang tidak berjuang itu ABRI. Kalau bapak saya tentara itu berjuang. Bapak saya itu tentara yang berjuang Belanda dan Jepang. Jadi saya melihat bapak saya saat dia menjadi bapak saya, dia tuh seperti Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Dia lemah lembut, dia baik, ayah saya itu memberi aturan yang amat sangat tegas dari sikapnya dia, tidak dari aturan-aturan, tapi dari sikap dia. Nah, saya melihat bapak saya seperti Yesus di masa zaman Perjanjian Lama adalah bapak saya seorang tentara. Pasti sadis kalau kita lihat. Kalau berperang pasti ada membunuh, pasti ada tak ada maaf, pasti sadis kita lihat. Nah, dan ayah saya itu orang yang sama, seperti juga Yesus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, seperti yang Romo katakan tadi bahwa itu Yesus yang sama, Tuhan yang sama. Nah, saya lihat itu, saya tidak bingung dengan waktu Tuhan Yesus kok di Perjanjian Lama bisa jahat, bisa menghukum, bisa apa kok yang di Perjanjian. Saya melihat bahwa ayah saya pun sebelum dia menjadi ayah saya, dia sadis, dia tidak pengampun. Jelas kalau dia mengampuni Belanda, habislah bapak saya, terbalik kan. Jadi saya melihat bahwa dia bapak yang sama, ayah yang sama, hanya waktu itu dia sadis karena keadaan, karena situasi dan keadaan yang berbeda. Tetapi ketika dia menjadi bapak saya dan saya mengenal dia sebagai bapak saya, ayah saya itu banyak memberikan satu pattern, satu nilai-nilai yang jelas bagi saya melihat kehidupan. Bagi saya menilai tentang baik dan benar. Untuk saya melihat tentang bagaimana Tuhan Yesus itu adalah sayang, adalah cinta, juga dia adalah yang tegas untuk menghukum gitu. Jadi saya melihat bahwa memang benar yang dikatakan Pak Susilo bahwa ibu saya tuh dia lebih mengasihi saya, mengurus saya dari kecil apa segala macam. Tapi saya melihat bahwa ibu saya menyayangi saya, mencintai saya, tapi tidak memberikan saya gambaran yang jelas tentang pattern bagaimana menghadapi kehidupan saya, bagaimana membuat saya dapat hidup dengan segala nilai-nilai kebenaran. Begitu loh. Ya dalam artian seperti yang kita pelajari dalam kitab suci, kita melihat bahwa kitab suci kan sebuah nilai-nilai hidup dan segala hal yang diajarkan Yesus kan itu mengenai itu. Ya, saya melihat bahwa sebagai seorang tentara, sebagai seorang yang memang tidak mengenal Yesus, ayah saya tidak mengenal Yesus karena ayah saya tetap kejawen sampai beliau meninggal, tetap kejawen. Dan saya akhirnya melihat bahwa Yesus pun juga tidak menyatakan dirinya sebagai Katolik waktu itu. Yesus pun tidak mengatakan diri sebagai Katolik. Yesus memberi teladan, Yesus memberi dan itu semua yang saya lihat dari gambaran bapak saya. Maka saya melihat bahwa saya orang yang beruntung, sangat amat beruntung bahwa bapak saya cukup lengkap bagi saya untuk bisa melihat sosok Yesus dalam diri ayah saya, yaitu andai kata melihat dari Perjanjian Lama yang saya bilang tadi, bapak saya pasti, dan dari cerita-cerita dia tentang perang, sadis bapak saya gitu, dia harus membunuh berapa banyak orang Belanda, yang pastinya orang Belandanya juga punya keluarga gitu loh, dan harus dibunuh karena kalau tidak ayah saya dibunuh. Jadi saya melihat bahwa dan setelah dia menjadi seorang ayah, dia cukup tegas memberi aturan sampai pada bagaimana bersikap sebagai seorang ayah. Ayah saya tidak pernah menggunakan kekuasaan dia atau
pangkat dia atau kemiliteran dia untuk menekan ibu saya. Dalam artian perempuan. Saya tidak pernah melihat ibu saya disakiti atau terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga di rumah saya. Bahkan ayah saya ketika berantem atau ribut dengan ibu saya, ayah saya pasti masuk dalam kamar, terus ayah saya keluar kamar, dia banting pintu. Saya tahu kalau bapak ibu saya berantem. Tapi saya tidak pernah mendengar bapak saya keluar. Begitu. Nah, saya tahu itu mereka berantem, mereka tidak pernah tunjukkan. Dan ayah saya setiap menghukum kami anak-anaknya, kita ada 10 Romo, 10 keluarga, 5 laki-laki, 5 perempuan. Dan ayah saya itu menghukum perempuan dan laki-laki hampir sama. Hampir sama. Kalau pakai rotan ya, perempuan juga pakai rotan. Pakai sabuk ya, semua laki perempuan pakai sabuk. Bapak saya tidak membedakan. Tetapi mungkin kalau laki-laki bisa 10 kali dipukul pakai sabuk, yang perempuan mungkin cuma 5 kali gitu loh. Dan kalau saya berantem dengan keluarga, saya berantem dengan kakak, bapak saya nggak mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak saya pukul dua-duanya. Dan habis itu kita disuruh nyanyi. Jadi setiap habis dipukul kita disuruh nyanyi. Bagaimana kita nangis tapi kita nyanyi gitu. Tapi habis itu bapak saya jelaskan, kenapa saya suruh nyanyi? Karena kamu harus hadapi hidup ini susah atau apa, kamu harus terima resiko bahwa kamu salah. Tapi setelah itu kamu jangan hanyut dalam resiko yang kamu terima. Kamu harus bergembira gitu, seperti itu. Terus kenapa saya memukul dua-duanya? Saya tidak mau dengar siapa yang salah, siapa yang benar. Karena saya tidak mau saudara berantem, adik kakak berantem. Jadi salah kalau adik kakak berantem. Udah situ aja, saya tidak mau dengar alasan yang lain. Siapa yang mulai, bapak saya selalu bilang gitu. Dan itu berlanjut. Pertamanya saya marah, mungkin kakak-kakak saya ada yang tidak bisa menerima dengan itu. Kesel, udah dipukul, kita nggak salah, dipukul juga, disuruh nyanyi gitu. Tapi dari situ saya mengambil hikmah bahwa bapak saya memberi aturan-aturan, memberi nilai-nilai di mana yang buat saya, maka saya bilang tadi saya beruntung, mungkin nggak ada orang yang diajarin begitu sama orang tua, tapi saya mendapat itu dan itu sangat amat berharga untuk saya. Tanpa mengurangi jasa ibu saya. Ibu saya menyayangi saya, merawat saya dengan penuh kasih, tapi tidak memberikan pattern itu loh, Romo. Saya tidak mendapat itu dari ibu. Ibu saya tidak pernah begitu, ini nggak boleh. Tidak, ibu saya hanya menyayangi, mengurus saya apa segala macam. Saya jatuh diangkat. Bapak saya jatuh saya bisa nggak diangkat. Dia cuma bilang, kamu hati-hati kalau jalan. Kamu nggak bisa. Saya mungkin itu sadis, tapi ibu saya diangkat. Mungkin ibu saya baik, tapi nilai itu yang saya dapat seperti Yesus gitu, Romo. Jadi saya lebih mudah akhirnya mengenal Katolik. Saya mengenal Yesus itu dari bapak saya. Gitu loh. Dan ada satu hal lagi, bapak saya pernah mengatakan pada saya bahwa kamu laki-laki, Gem. Jangan pernah kamu membunuh karakter kamu sendiri sebagai laki-laki. Karena ya nantinya kalau kamu punya keluarga, anak harus, ya mungkin bapak saya sadari bahwa anak itu harus punya balance dengan dua karakter. Dia punya karakter mama, ibu maksudnya, dan punya karakter bapak. Nah, ketika kita membunuh karakter ibu kita pukulin, kita apa, kita sama aja membunuh karakter ibu. Dan itu membuat, kalau kita punya anak kita tidak balance. Karena ibunya tidak memiliki karakter, karena ibunya takut sama bapak. Atau, ada yang laki-laki takut sama suaminya. Laki-laki takut sama istrinya. Berarti kan istrinya membunuh karakter suaminya. Mungkin buat dia oke. Tapi sebagai orang tua, ibu itu tidak melihat bahwa anak butuh karakter bapak, karakter suami. Jadi kita juga harus sadari. Maka saya belajar dari bapak saya tidak membunuh karakter ibu saya, dan jelas ibu saya juga tidak mau membunuh karakter bapak saya. Jadi ketegasan ayah saya sebagai seorang ayah itu sangat membuat benar Romo tadi dalam acara kita konteksnya bahwa kita lebih bisa mengenal Yesus dari karakter ayah yang tidak terbunuh tadi. Maksud dari karakter ayah yang memang benar-benar bisa menjadi seorang laki-laki, bisa menjadi kepala keluarga, bisa menjadi seorang ayah. Dan akhirnya kita lebih gampang melihat atau lebih bisa menerima itu. Seperti yang saya bilang tadi, entah bagaimana, tapi saya lebih bisa menerima Yesus, melihat itu karakter bapak gitu.
itu dari ayah saya. Begitu Romo. Ya, Ya, terima terima kasih. Gap. kasih. Iya, terima kasih Romo. Terima kasih atas sharingnya. Oke, Bagus Mayo, itu ada sekali. pertanyaan online. Betul. Iya, betul Romo. Ya. Romo, bagaimana kita as a community help to encourage young men to depend on God the Father? Saya merasa mungkin karena too much pressure comes to men as the main provider as family, they are prone to break down and easily fall into temptation. Saya kurang jelas ini temptation ini maksudnya temptation yang apa ya. Tapi saya coba jawab saja begini ya. Saya pikir ini tugas kita semua ya. Jadi orang sering berpikir misalnya tugas kita semua untuk saling encourage begitu ya. Seperti ini misalnya cerita seperti ini, cerita Agem tadi itu sangat penting sekali. Jadi kita bisa bagikan, akan direkam seperti ini ya. Ini was sharing about good news, that's powerful story dari Agem tadi supaya bisa juga membantu itu encourage anak-anak muda yang lainnya untuk take the role of fatherhood begitu ya. Jadi orang sekarang perkawinan itu orang sering berpikir ini masalah privat itu antara si A dan si B yang akan menikah. Tapi orang sering lupa bahwa sakramen perkawinan itu that's about communal effort. Jadi kita semua harus mendukung mereka. Memang betul mereka punya kehidupan privat, tapi sebagai satu umat, satu komunitas kita harus saling mendukung itu sebetulnya. Seperti itu. Jadi terutama misalnya orang sering that's jadi masalah. Jadi mereka menikah itu karena seakan-akan sudah keharusan begitu, sudah di pattern begitu ya. Oke, setelah ini kemudian lulus kuliah, kerja, kemudian menikah seperti itu. Tapi mereka sering tidak siap sebetulnya untuk itu kan. Maka persiapan perkawinan juga perlu lebih serius. Jangan hanya mungkin berapa kali ketemu saja sudah cukup. Ya ini termasuk orang yang persiapkan perkawinan juga sebetulnya. Jadi termasuk kelompok kita misalnya cuma berapa waktu terakhir mungkin belum banyak yang menikah dari sini, saya belum mengamati ini. Tapi misalnya kalau ada in the future, we need to help them to prepare, terutama untuk laki-laki ya, tentang konsekuensi seperti itu. Saya satu cerita saja begini, saya punya teman ketika itu di Serikat Yesus, satu angkatan dengan saya, teman cukup dekat, kemudian dia memutuskan keluar ketika itu selesai tahun orientasi kerasulan. Dia belum selesai, tapi di tengah-tengah dia putuskan keluar untuk segera menikah. Dan saya mengingatkan dia akan the difficulties begitu ya, difficulties untuk in the marriage life. Tapi dia tidak peduli saja, ya sudah kan. Lately ketika bicara dengan saya, dia akhirnya memang merasakan that's really difficult begitu. Karena dia harus bekerja segala macam, provide for the family. Jadi providing for the family justru seharusnya jangan jadikan alasan untuk semakin menjauhkan mereka seperti itu ya. Karena look at the concept of the Saint Joseph begitu ya. So if you choose to be a husband, that you look at the Saint Joseph. Dia harus bekerja keras menghidupi suaminya as a carpenter begitu ya. Sama juga that's in daily life begitu. Kalau kamu memutuskan seperti ini ya kamu harus berjuang, memang itu konsekuensi yang juga harus kamu pikir. Bagaimana kita bisa mendukung itu, saya pikir ya secara paling minimal itu kita bisa membantu mengingatkan mereka, mempersiapkan diri mereka sebelum masuk ke jenjang perkawinan itu ya. Tapi bukan berarti membuat mereka jadi takut ya, sehingga banyak orang juga tidak berani-berani terus untuk menikah karena dia begitu takut akan konsekuensinya begitu besar. Jadi lebih ber-encouragement, tentu ini konsekuensinya, tapi juga jangan mudah menyerah begitu. Jangan mundur langsung karena takut itu, menunda-nunda, kasihan yang perempuan nanti gitu ya. Dan itu jadi pikir, sehingga dalam kehidupan perkawinan dengan segala penderitaan ataupun masalah mereka hadapi, justru lebih mendekatkan mereka kepada Tuhan. Karena orang sering berbicara konteks abad 21 ingin semuanya serba cepat.
kalau kita lihat ke belakang, mungkin generasi our grandparents seperti itu, most of them maybe start from zero, begitu mulai dari yang kecil, mulai dari nol begitu, entah dari toko kelontong ataupun dari keliling berjualan di pasar seperti itu, sampai bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai keluar cucu-cucu keluar negeri seperti itu. Tentu generasi sekarang ini, generasi milenial ya punya resources lebih, masa kalah dengan generasi 3 generasi sebelumnya yang tidak punya resources seperti itu. Generasi itu tidak punya handphone segala macam, tapi mereka bisa provide for the family, berjuang begitu ya. So more I think build the resilience and the strength untuk lebih menghadapi tantangan di sini abad 21 tentunya. Baik, Romo. Mungkin menyambung sedikit. Sebelumnya aku tanya dulu, apa ada yang lain berbincang-bincang dengan Romo? Pertanyaan, komen, sharing. Oke, kalau tidak ada, saya mau bertanya, Romo. Melanjutkan sebetulnya pertanyaan yang tadi, kawan kita. Apakah itu juga ada salah satu reasonnya itu, terutama di Amerika yang saya lihat ya, apakah peran wanita di sini, media tuh mempromosikan peran wanita sehingga itu in a way membantu menjadi pria tuh menjadi takut gitu ya akan kewajiban, responsibility dan sebagainya. Kalau kita lihat di media-media tuh everything is about women. Ya, bagaimana pendapat Romo? Oke, ini ada beberapa hal yang harus kita pilah-pilah dulu begini. Pertama, saya pikir pendidikan tinggi, the college education di US itu tidak bisa menemukan balance juga, sehingga we put emphasis more on things that give opportunity to women. Sehingga itu saya tidak berarti saya oppose, bagi saya menentang begitu kesempatan kepada perempuan ya. No, I think that I strongly in favor of a women's role begitu. Tapi kalau itu tidak balance juga masalah, sehingga dalam konteks pendidikan tinggi mereka tidak bisa mendidik anak-anak mahasiswa ketika itu how to have a healthy masculinity begitu. Itu yang jadi tidak berimbang akhirnya, sehingga karena emphasis more on the femininity, give more things that opportunity women semacam seperti itu tidak berimbang akhirnya. Itu jadi level of educations. Kemudian level of society itu there's things that two different there's things that challenge begitu, karena bukan karena society itu tidak ingin memberi kesempatan kepada perempuan, tetapi women have their limitations. Berarti begini, kalau konteks Pak Susilo tadi, if you want to have a life like that, to travel, I think that kata Pak Susilo itu berminggu-minggu sampai seperti itu, that's take a lot of energy, and that's mostly I think man who I think that who can do it. Tidak berarti wanita tidak bisa. Tapi kalau akhirnya wanita memainkan peran begitu, tapi dia tidak bisa memainkan peran akhirnya sebagai ibu ataupun sebagai ayah, karena women have more limitation in the sense umur dan segala macam membuat mereka harus figure out about their life sooner than later. Gitu. So if about 30 years old, they need to figure out about their life, which is different than men. I think that. So they didn't make it. I think that more difficult for them, because the longer you are, I think that the climbing on the rank begitu itu juga jadi masalah, karena they have limited option. Ya, karena the clock is ticking for them. Sementara bagi pria itu tidak ada. Sehingga itu ada salah persepsi orang, they want to push more for women. So itu mungkin niatnya baik, tapi bukan berarti itu juga that's linear, karena
the fact I think that if you want to be a CEO, karena bilang tidak banyak CEO perempuan begitu ya, misalnya seperti itu. But I think the fact you want to be CEO, you need really to take the hit begitu ya. Orang-orang di CEO itu mereka pressure-nya cukup besar begitu ya, beda misalnya dengan saya profesi yang apalah, fotografer atau apa seperti itu. Jadi seorang CEO, kamu dituntut orang, disu sana sini segala macam, mendapat persaingan. You have to live with that if you want to do that. Gitu ya. Sementara misalnya begini, my background is a legal studies. Bagi wanita-wanita yang terjun di legal field begitu, mereka bisa menjadi seorang partner, bisa masuk begitu. Tapi the higher they climb, they realize that the consequences is more. Itu jadi tanggung jawab lebih besar harus dicurahkan. Jadi after 30s, they prefer, saya tidak ingin hidup seperti ini. I prefer maybe just being a housewife atau menjadi part timer begitu. Saya bisa enjoy my life begitu. Kalau bisa menemukan suami yang bisa provide ya. Jadi poinnya mengapa saya bilang begini? Artinya there's misperception society more role of women yang memang akhirnya juga berakibat pada role of the man begitu, karena mereka juga tidak tahu akhirnya bermainkan peran sebagai healthy man begitu, healthy masculinity, dan juga akhirnya mereka juga takut atau salah tingkah akhirnya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya komentar di sini. Oke, terima kasih Romo. Ya, silakan yang lain ada mungkin sharing juga seperti Agem gitu ya. Halo Romo. Ya, silakan. Siapa ini? Halo, ini Yoshiko dari Atlanta. Oh ya, silakan Yoshiko. Hai semuanya, Happy Father's Day buat para bapak-bapak. Saya mau sharing. Kalau di hidup saya itu dari saya kecil sampai sekarang itu sebenarnya yang berperan sangat itu adalah mama saya. Papa saya itu jarang di rumah. Dulu waktu aku kecil dia kayak Om Susilo gitu, nggak tahu kemana. Pokoknya kalau di rumah itu sebentar banget, terus pergi lagi. Terus terlama nggak pulang-pulang lagi. Terus papa saya itu orangnya keras, galak gitu. Jadi anak-anaknya juga takut. Mama saya juga takut. Tapi pokoknya yang berperan sangat itu mama saya. Tapi saya mau give a credit buat papa saya. Jadi waktu aku kelas 6 SD, adik aku cewek, kelas 5 SD, which is kita 1 tahun bedanya. Aku sama adik aku itu disekolahin sama my mom, harusnya maunya di sekolah Katolik, tapi since me and my sister itu bulan lahirnya Agustus 15, pas Maria diangkat ke surga, dan adik aku September, jadi sekolah Katolik itu cut-off-nya nggak bisa sampai segitu, kalau nggak salah Juni atau Juli gitu. Jadi kalau mau kamu tunggu 1 tahun lagi, tapi mama aku nggak mau kalau anaknya itu paling tua di kelas gitu. Jadi mama aku masukin aku di sekolah Kristen Bethany. Jadi waktu SD itu aku udah get used to with worship Bethany, worship kayak doa-doanya gitu, lagu-lagunya, Bible study-nya. Tapi entah kenapa waktu aku kelas 6 SD, tiba-tiba papa aku pulang ke rumah, maksudnya ya pas lagi di rumah gitu, tiba-tiba dia ngajakin kita sekeluarga ke gereja Katolik misa. Which is aku tuh nggak pernah nginjek gereja Katolik sama sekali. Dan dia bilang, ayo kita misa Ci, katanya gitu. Oke, aku nggak tahu apa-apa, ikutin aja gitu kan. Terus, dan at that time papa aku itu bukan Katolik. Papa aku itu adalah orang yang nggak ada agamanya, tapi sebenarnya dia kemana-mana. Dia bilang, papa tuh udah coba semua agama. Islam, Buddha, Hindu, Kristen, semuanya. Tapi dia lihat katanya Katolik itu yang dia
kasih acungan jempol, walaupun dia tuh bukan Katolik. I don't think he knows, dia bukan orang yang religius, tapi entah kenapa papa aku bilang gitu at that time, so aku ya dengerin aja gitu. Terus udah gitu kita misa satu keluarga, terus at that time kan gereja Katolik di Indonesia belum ada AC, aduh panas banget, romonya misalnya khotbahnya lama, nggak ngerti, pokoknya keringetan dan segala sesuatunya nggak konsen deh. Tapi aku tetap nurut gitu, karena aku emang anak yang penurut gitu. Jadi aku ya udah ikut aja misa. Terus one day papa aku itu registerin aku ke kelas katekumen, pelajaran katekumen Katolik. Aku tanya mau diapain lagi? Ci, kamu belajar baptis katanya. Kamu sama my younger sister belajar baptis katanya. Kalau Katolik itu harus belajar baptis. Kalau gereja yang lain Kristen, kamu mau baptis saat itu bisa. Tapi kalau Katolik kamu harus belajar baptis. Terus pas ternyata kelas baptisnya itu 1 tahun gitu. Dan at that time I have to give up my Doraemon time, which is itu kan hari Minggu jam 8 pagi kelasnya. Aku sedih banget, ya mau nonton Doraemon kok gimana nih, kelasnya jam 8. Tapi mau nggak mau, ya udah aku ke kelas gitu. Dan pada saat itu guru katekumennya juga tua, terus ngantuk gitu, jadi cuman dia baca doang. Intinya cuman baca buku, ikutilah aku. Which is kalau baca gitu aku juga bisa sebenarnya kan. Cuman ya udah aku just follow, I try to stay awake karena yang lain pada tidur gitu. Jadi aku kasihan sama gurunya, jadi aku harus melek gitu. But long story short, 1 tahun kemudian aku dan my sister got baptized di Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun, Desember 1997. Itu waktu aku SMP kelas 1, dan follow after that 1 tahun kemudian aku ikut Krisma, pelajaran lagi 1 tahun SMP 2 aku di Krisma. Tapi maksud aku di sini walaupun papa aku bukan orang yang religius dan yang berperan amat sangat penting itu, my mom dalam hidup kita berdua, tapi mungkin di sini Tuhan memakai papa aku untuk anak-anaknya itu di raise Katolik. Dan katanya kan aku kan kayak aduh gimana sih Katolik, bosan banget gitu. Udah gitu dapat gurunya yang kayak gitu kan, tapi aku ikutin aja, aku ya udah gitu. Tapi ternyata setelah along the way aku semakin lama semakin menyelami Katolik, dan aku jatuh cinta dengan Katolik, dan ya here I am sampai sekarang aku masih Katolik gitu. Dan my sister juga, dan tapi mama papa aku itu belum Katolik sampai akhirnya kita ke KKI Atlanta. Kita kan emang tinggal di Atlanta since we moved from Indonesia ke Atlanta tahun 2000. Jadi waktu itu KKI Atlanta berdiri itu sebenarnya pencetusnya adalah papa aku. Walaupun papa aku at that time not a religious person, tapi dia pencetusnya cuma dia menggerakkan Deacon Panca yang sekarang jadi Deacon, dulu sebenarnya bukan Deacon tapi menggerakkan Om Panca untuk gather the people gitu. Tapi maksudnya at that time pun papa aku belum jadi Katolik. Tapi setelah beberapa tahun kemudian mamah dan papa aku akhirnya mereka dibaptis Katolik. Jadi aku sangat amat grateful gitu bahwa walaupun papa aku nggak berperan banyak dalam hidup aku, tapi dia berperan yang paling besar, yaitu iman aku gitu. Oke, mau terharu. Thank you semuanya. Okay, thank you for the sharing, Yoshiko. Yeah. Sama-sama. May God bless your dad. Thank you. Sekarang dia di Hawaii, dia juga dia di Amerika pun dia jadi adventurous gitu. Dia nggak suka tinggal di Atlanta karena it's a big city dan hectic gitu. Jadi dia sekarang suka pindah-pindah kemana-mana. Terakhir dia kan suka pulang Indonesia 6 bulan, ntar dia balik lagi ke sini. Nah, ntar dia kalau misalnya pulang lagi, dia itu suka berpetualang. Nah, sekarang dia di Hawaii. Dia udah kemana-mana, Alaska dan lain-lain, Idaho. Tapi dia sekarang di Hawaii, and so far he's enjoying Hawaii so much. Just so I'm happy for him. Thank you. Okay, thank you. Ini kelihatannya moderatornya left the scene atau bagaimana ini? Mayo masih ada? Wah, kelihatannya moderatornya karena satu hal keluar ini, meninggalkan. Jadi mungkin ya kalau masih ada mungkin ya silakan.
Kalau tidak ya mungkin kita harus bisa mengakhiri ini. Apakah masih ada yang ingin berikan komentar, sharing ataupun bertanya? Saya persilakan. Romo, halo. Ya. Ya, saya mau bertanya, Romo. Ketika kita punya keluarga, dalam artian kita punya anak, ada istri, ada apa gitu. Bagaimana kita menempatkan sosok Bapa, ya, dalam artian Yesus, dengan Bapa, ayah, dalam artian kita sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, Romo. Maksudnya bagaimana pada akhirnya anak kita terutama ya mengerti bahwa ya karena kan kadang kita ayah, kita manusia, Romo, gitu, sering ya bersikap sebagai manusia, ada salah, ada apa begitu ya, Romo. Maksudnya kita juga mungkin bisa tidak mewakili sama sekali Allah Bapa gitu, Romo. Sama sekali mungkin kita bisa tidak mewakili. Nah, bagaimana kita menempatkan Allah Bapa dalam artian Tuhan Yesus untuk anak kita paham bahwa ya soalnya saya melihat sosok Tuhan Yesus itu belajar banyak dari ayah saya. Jadi pertanyaan, ketika ayahnya tidak bisa merepresentasikan atau tidak layak menjadi sebagai sosok dilihat sebagai sosok Allah Bapa, itu bagaimana ya, Romo, kita untuk menempatkan itu ke dalam? Ya, kamu bertanya ini kalau dia gagal atau maksudnya atau bagaimana caranya, itu gimana? Iya, dia gagal. Tapi dia tahu, ayahnya itu gagal, tapi ayahnya tahu harus menempatkan sosok Tuhan Allah Bapa itu ke keluarganya atau ke anaknya paling tidak, begitu. Bagaimana, Bro? Ya, ada saran? Saya pikir begini, bahwa kalau kita melihat perjanjian lama, itu konsep di Allah Bapa perjanjian lama, orang sering tidak itu bahwa sebetulnya gini, Allah Bapa di perjanjian lama itu dia juga bisa merciful, begitu ya. Orang sering lihat di orang yang kayak Tuhan yang kejam, yang vengeful gitu, suka balas dendam atau berkeras begitu. Tapi softer side Allah Bapa di perjanjian lama itu dia bisa merciful. Dia misalnya tahu misalnya orang membuat the golden calf begitu, tapi dia marah, dia hukum, tapi Musa minta dia berhenti, dia tidak menghukum, dia tidak. Dan juga kemudian dia bisa memaafkan. Jadi begini. Meskipun kita bisa buat salah tentu sebagai seorang ayah segala macam, tapi yang sering ini adalah banyak sosok ayah saya tidak mau mengakui atau dia asking apology from their children atau mengakui dia salah. Tidak gitu. Oke, saya salah di sini. Oke, ini memang betul, tapi saya akan mengkoreksi ini dan juga mengakui bahwa dia bersalah di sini. Sehingga ayah selalu merasa dia paling benar. Itu jadi masalahnya sih enggak. Kalau dia merasa benar terus, dia tidak mau akui dia salah, ya repot begitu. Atau tentu level lebih tinggi adalah bagaimana dia juga bisa minta maaf kepada anak-anaknya atas kesalahan dia begitu. Kalau dia membuat salah, oke, saya mengakui ini saya salah begini ya. Bagaimana terus kita bisa terus gain trust untuk anak-anaknya begitu ya. Lalu yang berikutnya juga begitu, bahwa kalau kita lihat di perjanjian lama, sosok Allah Bapa itu dia bukan orang yang suka push begitu kendangnya begini. Orang Israel itu minta raja ya begitu ya. Minta raja, dia terus menerus minta raja, Tuhan bilang tidak, begitu Tuhan bilang tidak. Oke, kemudian akhirnya Allah Bapa dia mundur. Oke, kamu minta ini sudah saya kasih, tapi kamu harus live with consequences. Maka kemudian dia berikan Saul ketika itu kan. Tapi Saul kemudian jadi raja yang begitu, yang akhirnya tidak bisa menjalankan tugas sebagai raja. Itu kesalahan mereka. Kalian yang minta. Jadi seorang ayah tentu jangan juga
semena-mena dalam pengertian begitu kalau anak gitu ingin mengontrol ya sudah. Ini konsekuensi kalau kamu memilih ini silakan seperti itu. Juga kamu tanggung konsekuensinya. Jadi dia bukan ingin sosok yang mengontrol seperti itu segala macam yang dia mainkan begitu ya. Jadi sumber encouragement ya juga memberikan keberanian kepada anak-anaknya, you take responsibility. Jadi dia bisa hands off juga begitu, tapi juga tidak serta-merta ingin cengkram anaknya mengatur semua, tapi kalau anaknya butuh dia akan membantu. Jadi itu mungkin saya bisa katakan beberapa tips yang bisa jadikan bagi ayah yang mungkin mencoba ingin gitu ya. Jadi bukan sekedar tahu salah tapi tidak mau mengakui, tapi juga how to form a better relationship with their children begitu. Karena gain trust itu important. Karena kalau tidak bisa bangun trust lagi dengan anaknya, gimana mereka percaya pada ayahnya begitu kan? Itu. Iya betul. Baik Romo. Baik. Dan itu cukup untuk sedikit menjadi jembatan anak untuk memahami tentang peran ayah, dan pada akhirnya juga mereka lebih mudah untuk bisa lebih memahami tentang Allah Bapa itu sendiri, Romo. Yeah. Jadi bahwa Allah Bapa juga yang dia bisa berbelas kasih, begitu dia juga bisa Allah Bapa yang juga bisa mengakui mungkin ya ternyata di sini ya mungkin ada kesalahan yang saya buat, saya terlalu begini, saya ingin marah ini begini. Oke, that's my mistake begitu. Tapi lihat ke depan bagaimana, dan juga kemudian dia juga bisa bernegosiasi masih di sini seperti Tuhan perjanjian lama, God the Father itu. Dan Abraham bilang, janganlah kamu hancurkan kota ini. Kalau ada satu orang saja yang misalnya saleh di sini, dia bisa sebagai seorang ayah juga kita bisa berdiskusi dengan anak-anak kita seperti itu, tentu. Tapi yang penting kemudian ada source encouragement. Kalau ini pilihanmu, ya silakan begitu, ambil. Tapi saya tidak akan. Tapi kamu harus tanggung jawab seperti itu kan. Ya semoga hal-hal seperti itu bisa membantu, saya pikir. Baik. Terus bagaimana dengan ayah muda, atau bukan ayah muda ya, yang berpikir untuk menjadi ayah atau memutuskan untuk menikah atau menjadi seorang ayah gitu? Bagaimana sosok Tuhan Allah Bapa itu bisa memperkuat keyakinan mereka, Romo, untuk tidak ragu mengambil posisi atau menjadi seorang ayah atau menjadi seorang kepala rumah tangga begitu, Romo. Apa yang harus diambil dari tindakan Yesus atau Allah Bapa itu, Romo, yang bisa menguatkan? Ya, sumber inspirasinya adalah bahwa kita melihat perjanjian lama itu, kalau Tuhan itu sebetulnya Allah Bapa itu dia cukup dalam artinya begitu, dia sebagai seorang tua melihat anaknya orang Israel itu terus jerumus ke dalam dosa begitu ya. Jerumus ke dalam dosa, berkali-kali diperingati, tetap keras kepala, tidak karuan begitu, melakukan hal yang sama mengulangi lagi. Jadi itu program pembelajaran bagi kita dan juga anak-anak yang ingin melangkah menjadi seorang ayah baru ya. Dan berarti itulah realita bahwa menjadi seorang ayah, pertama jangan takut, dan tapi juga realita bahwa Allah Bapa pun harus melihat anak-anaknya itu orang Israel itu terhidup dalam dosa, gagal bangun lagi, itu juga semua bagian. Jadi jangan takut, karena itu juga bagian dari kehidupan, bahwa Tuhan sendiri bersama dengan kalian seperti itu. Dia juga melihat anak-anaknya orang Israel itu bagaimana sikapnya seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah give up begitu. Sama juga panggilan kalian menjadi ayah-ayah baru. Di sini ada, saya pikir mungkin ada satu atau dua kelihatannya begitu yang mungkin siap atau in the future tidak lama lagi akan menjadi ayah. Dari nama-namanya ada beberapa saya lihat ini sosok-sosok seperti ini. Itulah saya pikir yang menjadikan inspirasi bahwa Tuhan pun juga kadang-kadang bisa nelongso mungkin melihat anak-anaknya seperti itu. Tapi dia tidak give up. Dia terus berusaha memberi pengharapan dan gitu ya, meskipun kemudian dibangkitkan lagi sampai akhirnya dengan Yesus sendiri dia hadir sendiri tengah-tengah mereka seperti itu. Baik Romo. Baik.
Oke, Romo. Terima kasih Agam. Terima kasih juga yang lain. Romo, bagaimana? Time is Ya. 6:33 ya. Ya, mungkin kamu pengumuman dulu Mayo mungkin untuk Ya. yang Oke, saya ini lagi yang mungkin yang tadi waktu Romo bicara ada yang belum datang. Minggu depan Iman yang berpikir akan berlanjut. Mulai minggu depan kita mulai pelajaran summer, program summer itu 10 sesi akan diisi oleh 4 Romo, Romo Hendri, Romo Effendi, Romo Galih, dan Romo Andalas. Mungkin all these names are familiar with all of you. Kemudian Nation Spiritual Exercise kepada yang umat yang belum mendengar pengumuman hari ini di misa, kita puji Tuhan kita bisa melanjutkan summer ini as well. Mulai tanggal 7 Juli dibimbing oleh Romo Hadi Sasmita. Aku yakin juga banyak yang mengenal Romo. Itu bagus sekali tentang pemeriksaan batin. Itu juga ada tempo hari ada yang minta kalau nggak salah untuk Romo menjelaskan perbedaan, membedakan suara yang baik dan tidak baik atau roh baik dan roh jahat ya. Jadi itu termasuk dalam programnya Romo Hadi. So semoga kalian bisa mendapatkan ilmu Jesuit dari Romo Hadi di summer program ini. itu 2 Juli atau 7 Juli Romo? Mayo. 2 Juli sampai 30. Sorry. Iya Juli. Kita mulai Juli 2 sampai 30. Ya, tadi kamu bilang 7. Oh, sorry. 2 sampai 30. Ya, hari Kamisnya kita memang akan agak malam untuk yang Eastern Time, itu 11 malam. Ya, begitu Romo. Oke, kita tutup dengan doa Kidung Maria di layar itu kita doakan bersama-sama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah menyelamatku selain memperhatikan aku. Hambanya yang hina ini yang mulai sekarang aku sebut dengan berbahagia. Oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Maha Kuasa, kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa, berkasalah perbuatan tangannya, cerai berekannya pada orang yang aku hatinya. Kalau kuasa turunnya dari tahta, yang hina-hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkan dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong orang Israel hambanya. Sayangnya kepada Abraham serta keturunan selama-lamanya. Oleh berbapa Putra Kudus, bermula sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Oke, terima kasih Romo. Selamat malam. Oke, selamat Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Makasih Romo. Thank you, Romo. Thank you, Romo. Thank you Romo.